seolah-olah pembagian kekuasaan itu dari Eropa. Ya. Enggak, kita sudah praktek zaman kuno sebelum Eropa mengenal kerajaan. Ketika Eropa masih zaman suku-suku, ya, itu kita sudah bikin kerajaan dengan model seperti itu. Jadi banyak aturan itu. Ya. Kita bicara soal kebinekaan, ya sudah lama. Mereka baru bicara soal pluralisme dan seterusnya. Seolah-olah kita gak mengenal itu. Ya kacau itu. Ya. Kita lebih beradab daripada mereka. Ya. Abad 8 itu kita bikin Borobudur, Inggris belum apa-apa. Ya. Kita sudah ada kerajaan Mataram zaman Ratu Sanjaya, Inggris masih zaman King Arthur. Itu legenda, bukan sejarah. Tidak ada raja namanya Arthur itu. Dongeng itu. Kenapa? Mereka masih biadab. Ya, suku-suku masih nomaden semua. Kita sudah maju. Ya, tapi dibalikkan, diputar balik seperti itu. Ya, karena itu sekarang kita harus mulai menggali sejarah sendiri. Ya, tidak mengikuti sejarah yang dibikin orang-orang Eropa yang diajarkan di sekolah. Ya, karena banyak menyesatkan. Ya, seperti itu. Dan selalu versi yang digunakan sarjana-sarjana sejarah Belanda itu kalau menyangkut sejarah Indonesia pasti isinya konflik. Ya, misalnya lewat naskah sastra Kidung Sunda dibikin cerita Mojopahit perang dengan Sunda. Ya, Raja Sunda dibantai oleh Gajah Mada di Bubat. Itu dongeng, ya, bukan sejarah. Ya, konsepnya dibikin begitu. Ya, nanti ini ada lagi cerita Raden Patah dari Demak itu menyerang bapaknya sendiri Raja Mojopahit. Itu dongeng. Ya, Mojopahit hancur karena diserang Demak. Dongeng. Ya, yang dibikin oleh jaringan orang-orang sejarawan binaannya Belanda. Ya. Kenapa? Loh, kita lihat fakta aja. Tahun 1513 ada orang Portugis namanya Tommy Pires datang ke Jawa dia. Ya. Yang menjadi raja waktu itu Patirudin yang kedua yaitu Trenggono. Ya. Tommy Pires menyatakan kerajaan bukan Islam yang ada di pedalaman, ya, Mojopahit masih kuat, masih punya 100.000 pasukan yang menggunakan bedil waktu itu. Jadi Mojopahit saksian sudah punya bedil, ya, ya, namanya musket menurut istilah Portugis sudah punya. Itu di situ Mojopahit masih kuat. Dan dia mengatakan bapaknya Patirudin yang kedua, bapaknya Trenggono sudah meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu. Artinya loh, ini Raden Patah sudah meninggal, Mojopahit masih berdiri tegak kok. Dan dia tidak pernah mendengar Demak ini menyerang Mojopahit. Ya. Karena semua dicatat oleh Tommy Pires itu. Dia setahun kok di sini. Ya. Jadi peristiwa itu di Surabaya dimanapun itu dicatat sama dia. Nggak ada penyerangan Demak ke Mojopahit itu pada masa itu. Sampai Raden Patah meninggal. Itu sejarah. Jadi dongeng itu cerita Raden Patah nyerang Demak itu nggak ada dalam peristiwa sejarah. Itu dongeng, cerita-cerita yang dibikin. Ya, karena nanti ada naskah-naskah kolonial itu yang dibikin itu. Nanti para raton macam-macam itu naskah kolonial semua. Itu yang harus kita kritisi. Nah, tapi susahnya diajarkan di sekolah ya. Jadi wong sekolah ya percaya. Ya, karena itu kita harus bikin. Iya, secara baru bahwa ini tidak seperti itu kita. Ya. Nah, itu intinya selalu kalau versi Belanda pasti ada adu domba. Konflik ini antara ini dengan ini seterusnya selalu seperti itu. Dan itu dipelihara sampai sekarang. Ya, konflik itu. Ya. Salah satu korban kan ketika pecah Mataram menjadi 2, Yogyakarta dan Surakarta.
dalam perjanjian Kianti. Itu permusuhan dua kerajaan itu udah nyangkut sampai ke rakyatnya. Sampai sekarang itu yang namanya orang Jogja sama orang Surakarta itu nggak pernah bersatu. Kenapa? Ya perselisihan. Apa yang dilakukan wong Jogja bagi orang Surakarta tidak ada baiknya. Kenapa? Sudah ditanamkan kayak begitu itu. Ya, jadi ini memang semacam doktrin dan itu warisan Belanda. Nah, termasuk nanti kita akan melihat bagaimana dengan munculnya naskah-naskah kuno, ya, yang kemudian ditimpali oleh munculnya naskah-naskah bikinan kolonial. Serat Darmo Gandul, Babat Kediri, ya, Serat Suluk Siti Jenar dan seterusnya. Itu yang bikin amtenar-amtenar, ya. Pegawai Belanda semua yang bikin. Ya. Jadi karena itu ngaco isinya, ya. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi isinya kacau. Oh, Serat Siti Jenar ini ngadu domba antara Siti Jenar dengan Wali Songo. Ya, jadi itu ngaco betul. Nanti di Darmo Gandul juga kan ada itu tentang peran Sunan Giri dan seterusnya. Ya, itu ya konflik isinya. Ya. Dan ini harus kita luruskan, tidak seperti itu kita. Ya, di situ. Termasuk dalam berbagai macam aspek, ya, itu perlu pelurusan. Ya, kalau enggak kita kacau. Ya, karena mereka tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran kecuali doktrin lewat pelajaran sekolah dan seterusnya. Selama itu kita tetap memelihara itu, kita tetap akan mengikuti cara pandang mereka. Dan sekarang dunia sudah berubah. Ilmu pengetahuan yang saya tadi ceritakan itu sudah berubah di luar perhitungan orang-orang yang merancang ini. Ya, jadi contoh misalnya, ini akan ada pertemuan antara Donald Trump dengan Kim Jong Un, Korea Utara. Ya. Salah satu yang akan dibahas adalah denuklirisasi. Senjata nuklir akan dimusnahkan. Ini saya kira Kim Jong Un tidak keberatan. Musnahkan semua senjata nuklir, tidak apa-apa. Kenapa? Dalam pengetahuan baru sekarang sudah ditemukan namanya antiproton, zat anti materi. Ya, itu sudah ditemukan, adanya di luar angkasa sana. Ya. Jadi ini belum bisa dibawa ke bumi. Ya, kenapa? Namanya anti materi, diwadahi opo. Wah, wadah itu materi kan. Tapi dia berkembang, ya, ada terdeteksi. Ya, misalnya dia ditiup, des, dengan ukuran 0,01 mikron. Ya. Itu kena batu asteroid yang besarnya itu seperti gedung lantai 10. Lap, hilang gedung itu. Jadi kena manusia juga hilang. Kena apapun hilang. Kalau nuklir kan hancur, rusak, sisanya masih banyak. Ini enggak, langsung hilang. Ya, jadi itu zat itu tersebar di luar angkasa. Kita tidak bisa membayangkan kalau ada zat itu kumpul jatuh ke bumi, hilang bumi. Jadi kita lihat loh, luar angkasa itu ngeri loh gitu loh. Sewaktu-waktu iya bisa menghilangkan materi semua. Jadi namanya kiamat itu sangat mungkin terjadi sewaktu-waktu. Ya. Kalau bumi ini misalnya tidak dijaga, kenapa? Zat itu tersebar. Ya.